Swastiastu. Saya di sini akan membuat video pembelajaran mata kuliah Weda 2 dengan dosen pengampu saya, Ida Ayu Ade Arimini, SAG, MAG. Sebelum masuk ke materi di video kali ini, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Ikada Adi Krisna Dewi, kelas C, semester 3, jurusan Pendidikan Agama, Prodi S1 Pendidikan Agama Hindu, dan berkuliah di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nah, di sini saya akan membahas tentang Itihasa. Apa itu Itihasa? Nah, simak materi berikut ini. Sebelum kita masuk ke kitab Itihasa, kita mengenal kitab Upaweda terlebih dahulu. Kitab Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Smriti yang sama pentingnya dengan Wedanga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa yang berarti dekat dan Weda yang berarti pengetahuan suci atau kitab suci. Jadi Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Kelompok Upaweda terdiri dari beberapa jenis, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurweda, Gandaraweda, Kamasastra, dan Agama. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengertian kitab Itihasa itu seperti apa isi dari kitab Itihasa itu, dan saya akan menjelaskan di video yang selanjutnya. Itihasa merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana ditulis oleh Maharshi Walmiki. Seluruh isinya dikelompokkan ke dalam 7 kanda dan berbentuk syair. Jumlah syairnya sekitar 24.000 syair. Tiap-tiap kanda itu merupakan satu kejadian yang menggambarkan cerita yang menarik. Di Indonesia, cerita Ramayana sangat populer yang diubah dalam bentuk kakawin. Kakawin ini merupakan kakawin yang tertua yang disusun sekitar abad ke-8. Ditinjau dari arti Itihasa berasal dari kata iti, aha, dan asa. Artinya adalah sesungguhnya kejadian itu begitulah nyata. Maka Mahabharata itu menggambarkan sejarah yang memuat mengenai kehidupan keagamaan, sosial, dan politik menurut ajaran agama Hindu. Kitab Mahabharata ini disusun oleh Maharshi Vyasa. Isinya adalah menceritakan kehidupan Bharata dan menggambarkan pecahnya perang saudara di antara bangsa Arya sendiri. Dalam kitab Mahabharata ini meliput 18 parwa. Di antara parwa-parwa tersebut, terutama di dalam Bhisma Parwa, terdapatlah kitab Bhagavad Gita yang amat masyhur, yang isinya adalah wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang ajaran filsafat yang amat tinggi. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan 7 kanda dan 18 parwa tersebut, dan apa aja sih isi dalam 7 kanda dan 18 parwa tersebut. Nah, saksikan video yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan dalam cerita Ramayana yang terdapat 7 kanda. Nah, yang pertama saya sebutkan yaitu Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranya Kanda, yang keempat Kiskindha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuddha Kanda, dan yang ketujuh Uttara Kanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa isi dari kitab ke-7 kanda tersebut. Nah,
Yang pertama yaitu Balakanda. Balakanda dalam kitab ini menceritakan tentang awalnya kisah Ramayana. Yang Prabu Dastarasta yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosala, Kekayi, dan Sumitra. Dalam kitab Balakanda tersebut, Prabu Dastarasta memiliki 4 putra, yaitu Rama, Batara, Laksamana, dan Sadrugana. Yang kedua, Ayodhyakanda. Ayodhyakanda ini menceritakan tentang sebuah kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksamana atas permohonan Dewi Kekayi. Yang ketiga yaitu Aranyakanda. Aranyakanda ini menceritakan tentang Rama, Dewi Sita, dan Laksamana yang selama pengasingannya di hutan. Yang keempat yaitu Kiskindakanda. Dalam kitab Kiskindakanda ini menceritakan Sang Rama yang bertemu dengan Raja Kera Sugriwo. Nah, yang kelima yaitu Sundarakanda. Di kitab Sundarakanda ini menceritakan kisah tentara Kiskinda yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dan Alengka. Yang keenam yaitu Yudakanda. Kitab Yudakanda ini menceritakan tentang pertempuran Laskar Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rawana. Yang ketujuh yaitu Uttarakanda. Uttarakanda ini dalam kitab ini menceritakan kisah pengembangan Dewi Sita. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang isi dalam 18 parwa tersebut. Yang pertama yaitu Adiparwa. Kitab Adiparwa ini berisikan kisah yang bernafaskan Hindu, seperti kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, dan kisah Arjuna mendapatkan Dewi Drupadi. Yang kedua yaitu Sabaparwa. Kitab Sabaparwa ini berisikan kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balairung untuk bermain judi atas rencana Duryodhana. Karena liciknya usaha dari Sangkuni, permainan dimenangkan oleh Korawa sebanyak 2 kali, sehingga sesuai perjanjian Pandawa harus mengasingkan diri selama 12 tahun dan setelah itu masa penyamaran 1 tahun di hutan. Yang ketiga yaitu Wanaparwa. Wanaparwa ini berisikan kisah pengasingan diri Pandawa selama 12 tahun di hutan. Dan kitab ini juga berisikan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk mendapatkan senjata kesaktiannya. Keempat yaitu Wirataparwa. Kitab Wirataparwa ini berisikan kisah 1 tahun Pandawa penyamaran diri di kerajaan Wirata setelah mengalami masa pengasingan selama 12 tahun di hutan. Yudhistira sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Drupadi sebagai penata rias. Yang kelima yaitu Utyogaparwa. Utyogaparwa ini, kitab ini berisikan persiapan perang keluarga Batara Yuda. Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu yang sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsya. Hampir seluruh kerajaan India kuno menjadi 2 kelompok. Yang keenam yaitu Bhismaparwa. Kitab Bhismaparwa ini
merupakan kisah awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Di kitab ini juga diceritakan kisah gugurnya Resi Bisma pada hari ke-10. Yang ke-7 yaitu Dronaparwa. Kitab Dronaparwa ini menceritakan kisah pengangkatan Bagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhishthira namun gagal. Kitab ini juga berisikan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Yang ke-8 yaitu Karnaparwa. Kitab Karnaparwa ini menceritakan kisah pengangkatan Bagawan Drona sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bisma, Drona, dan sekutunya. Kitab ini juga menceritakan kisah gugurnya Dursasana oleh Bima. Yang ke-9 yaitu Salyaparwa. Kitab Salyaparwa ini berisikan kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima Korawa pada hari ke-18. Pada saat itu juga Salya gugur pada medan perang. Yang ke-10 yaitu Sauptikaparwa. Sauptikaparwa ini berisikan kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. 11 yaitu Triparwa. Kitab Triparwa ini berisikan kisah ratap tangisan seorang kaum wanita yang tinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhishthira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Yang 12 yaitu Santiparwa. Kitab Santiparwa ini berisikan kisah pertikaian Yudhishthira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Yang ke-13 yaitu Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa ini berisikan kisah penyerahan diri Yudhishthira kepada Resi Bisma untuk menerima ajarannya. Resi Bisma mengajarkan Yudhishthira tentang ajaran Dharma, agama, tata, arta, aturan berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan akhirnya Bisma meninggalkan dunia dengan tenang. Yang ke-14 yaitu Aswamedika Parwa. Kitab ini berisikan kisah pelaksanaan upacara Aswamedha oleh Raja Yudhishthira, kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatthama, namun hidup kembali oleh Sri Krishna. Yang ke-15 yaitu Asrama Wasika Parwa. Kitab ini berisikan kisah kepergian Drestarasta, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhishthira. Akhirnya Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Yang 16 yaitu Masalah Parwa. Kitab ini menceritakan kisah kemusnahan bangsa Wersni. Sri Krishna meninggalkan kerajaan lalu pergi ke hutan. 12 yaitu Drastanika Parwa. Kitab ini
menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Dewi Drupadi ke Gunung Himalaya. Sementara tata kerajaan diserahkan kepada Parikesit cucu Arjuna. Yang ke-18 yaitu Swarga Rohana Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak Gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya ditemani oleh seekor anjing yang setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendiri. Si anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Dharma. Materi tersebut adalah pengertian itihasa, 7 kanda, 18 parwa, dan apa saja yang isinya dalam 7 kanda 18 parwa itu sudah dijelaskan tadi video sebelumnya. Nah, saya akhiri hari ini untuk videonya. Apabila ada pengucapan dan kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.